Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosio-emosional. Perkenalkan, Bapak Rasmian MPD sebagai fasilitator, Bapak Agus Zaini SPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Hardi Purwanita SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tuban. Apakah pembelajaran sosio-emosional? Pembelajaran sosio-emosional berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. Juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. PSE mencoba untuk memberikan keseimbangan pada individu dan mengembangkan potensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Bagaimana kita sebagai pendidik dapat menggabungkan itu semua dalam pembelajaran sehingga anak-anak dapat belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia. Pandangan lama menyatakan bahwa pengetahuan adalah informasi yang dapat ditransfer ke otak seperti mesin mekanis. Yang benar adalah pengetahuan bersifat konstruktif. Semua proses pembelajaran bersifat saling berhubungan, emosi menarik perhatian, dan perhatian mendorong terjadinya proses belajar. Belajar adalah anugerah. Melalui pembelajaran sosio-emosional, kita menciptakan kondisi yang mengizinkan semua anak mengakses anugerah. Apa kaitan pembelajaran sosio dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan PSE dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada 4 filosofi Ki Hajar Dewantara dinyatakan bahwa pendidik sebagai penuntun tumbuh kembang anak, pendidikan sebagai kodrat alam dan zaman, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan yang berpusat pada murid. Di sini dapat dilihat jelas bahwa PSE menjadi salah satu sarana yang paling tepat untuk membuat suatu jembatan yang saling menguatkan antara keempat unsur yang ada dalam filosofi KHD. PSE menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid akan dapat diwujudkan dengan baik dan seimbang. Kaitan PSE dengan visi guru penggerak. Dengan penerapan teknik PSE, guru dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kaitan PSE dengan disiplin positif. Melalui PSE, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik, sesuai kesadaran diri. Kaitan antara PSE dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan kemampuan mengelola emosi, maka pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilaksanakan dengan baik. Bila seorang guru memahami PSE, maka dalam pembelajaran strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru akan dapat memilih teknik pembelajaran yang tepat. Selama proses pembelajaran sering terjadi permasalahan dalam interaksi sosial murid, maka dengan teknik PSE dapat membantu guru untuk memudahkan solusi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional akan berkembang sejalan dengan bertambahnya usia dan waktu, sehingga kita sebagai guru tidak perlu mengembangkannya secara khusus dalam kegiatan pembelajaran. Dan kondisi sosial emosional murid merupakan suatu permasalahan khusus yang memerlukan penanganan dari ahli seperti ahli psikolog, guru pendidikan, agama, dan budi pekerti, sehingga guru lainnya tidak perlu memperhatikan kompetensi sosio-emosional para murid dan memberikan latihan meningkatkan kemampuan tersebut secara terintegrasi maupun eksplisit pada kegiatan pembelajaran. Ternyata kondisi sosio-emosional para murid perlu diperhatikan oleh semua pihak
atau kolaboratif. Tidak perlu tenaga ahli, tetapi semua guru dan warga sekolah lah yang wajib mengembangkan kompetensi sosial emosional murid. Selain itu, saya menyadari bahwa kompetensi sosial emosional tidak hanya perlu dimiliki oleh para murid, akan tetapi oleh rekan guru dan semua yang ada di sekolah. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertama, kompetensi sosial emosional; kedua, kesadaran penuh dan well-being. Kesadaran penuh diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya. Ketiga, pengembangan budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Kompetensi sosial emosional yang harus dikembangkan baik oleh guru, murid, dan warga sekolah yaitu ada 5. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Ketiga, kesadaran sosial. Keempat, keterampilan berelasi. Kelima, keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.